Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana. Ya, untuk pertanyaan tadi masalah waktu sholat itu sudah dibahas. Jadi baginda Nabi itu pernah menjalankan sholat kadang di awal waktu, kadang di pertengahan waktu, bahkan kadang di akhir mepet waktu. Hadisnya halaman 83 itu. Nah, di sini kalau mau disampaikan hadisnya di kitab di situ ada halaman 83 mengenai kenapa kok di sini akhir. Karena baginda Nabi juga pernah. Nah, makanya dia menjawab semua ada dasarnya. Di awal waktu juga baginda Nabi pernah menjalankan, di pertengahan waktu juga baginda Nabi pernah menjalankan, hampir bahkan subuh itu hampir terang pun baginda Nabi juga pernah menjalankan. Hadisnya halaman 83 itu. Hari pertama baginda Nabi sholat di awal waktu, sholat subuh, bahkan masih sangat petang, sehingga para sahabat tidak mengenali satu dengan yang lainnya. Berarti kan menunjukkan memang sangat petang. Tapi besoknya ditunggu oleh para sahabat itu enggak sholat baginda Nabi sampai semua mengenali satu sama yang lainnya. Berarti kan sudah terang gitu ya. Tengok hadis halaman 83, terjemahan hadisnya itu dibaca. Nah itu nanti bisa buat ini loh dalilnya. Nah begitu. Keesokan harinya beliau menunda sholat fajar hingga ketika beliau selesai mengerjakannya seorang mengatakan matahari hampir terbit, bahkan mepet sekali. Kadang-kadang di sini sholat subuh itu sudah hampir terang baru dikomati. Ya, diantaranya memang baginda Nabi pernah seperti itu juga. Jadi longgar. Kalau orang banyak ilmu itu man kasura ilmuhu, kata pepatah orang Arab itu, man kasura ilmuhu kasura afuhu. Barang siapa yang banyak ilmunya maka dia akan banyak memaafkan. Karena banyak pendapat, bahkan hadis itu ribuan. Kalau orang banyak sering menyalahkan itu berarti menunjukkan dangkalnya ilmunya. Ya. Karena agama itu luas. Dan hadis itu bukan satu dua, ribuan hadis. Nah, kalau orang banyak ilmunya mesti oh itu ada juga hadisnya. Ya, jadi mudah. Nggih, halaman 83 nggih. Kalau mau jadi kalau ada orang tanya itu kok pondok kenapa sholat subuhnya agak terang, asarnya, kasih hadis halaman 83. Tuh, ini hadisnya. Ini sholat maghrib kadang-kadang hampir dekat hilangnya mega, sudah mepet. Sholat isya hingga sepertiga malam. Nah, jadi sepertiga malam pada jam 10-an. Jam 10-an. Kalau jujur kan sholat isya-nya jam 10 gitu ya. Itu berarti mengikuti hadis ini. Semua ada dalilnya gitu. Yeah. Yeah. Ya, enggak apa-apa. Sekarang lanjut. Adzan sudah. Tadi yang adzan sudah praktek gue. Oh, iya. Sekarang halaman 128 menginjak sunnah-sunnah sholat ketika sudah masuk forum dalam sholat. Kalau adzan dan iqomah ini kan sunnah sholat sebelum menjalankan sholatnya. Sekarang sunnah-sunnah sholat sebelum masuk waktu sholat. Man kasura ilmuhu kasura afuhu. Ini tulis.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sunnah-sunnah setelah memasuki sholat. Ya ba'da duhul fiha say'ani at-tasahhud awal wal qunut suhi wa fil witri fil nisfi tsani min syahr Ramadan. Hal-hal yang disunahkan dalam sholat ada dua. Ini sebenarnya sunnah ab'ad ya. Di sini ini sunnah ab'ad. Dua ini termasuk sunnah ab'ad. Jadi nanti sunnah-sunnah di sini ada dibagi dua. Yang pertama sunnah ab'ad, yang kedua sunnah hayat. Bedanya apa? Kalau untuk sunnah ab'ad ini sunnah-sunnah yang tatkala tertinggal, baik sengaja atau tidak sengaja, nanti disunnahkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Ya, ini namanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad, sunnah-sunnah yang ketika tertinggal, baik sengaja atau enggak sengaja, sama aja ini. Nanti disunahkan diganti dengan sujud sahwi. Ininya sunnah, nanti mengganti sujud sahwinya juga sunnah juga. Kalau untuk sunnah hayat, ini sunnah-sunnah yang kalau tertinggal tidak disunahkan diganti dengan sujud sahwi. Bahkan nanti kalau diganti dengan sengaja dan tahu hukumnya menyebabkan sholatnya tidak sah, batal. Ya, untuk sunnah hayat tidak disunahkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Yang pertama sunnah ab'ad, yaitu tahiyat atau tasahud awal. Tasahud awal ini namanya sunnah ab'ad. Kalau tertinggal baik sengaja atau enggak sengaja disunahkan untuk sujud sahwi. Pembahasannya kemarin sudah. Kalau seandainya kalau sholat sendiri jelas ya. Kalau jamaah, kalau jadi imam mengenai tasahud awal, kalau tertinggal tidak boleh kembali lagi. Tasahud awal bagi imam atau bagi orang yang sholat sendiri, kalau sudah berdiri tegak tidak boleh kembali lagi. Kalau kembali lagi justru sholatnya batal. Ini kalau tahu hukumnya. Kalau nggak tahu gimana?
nggak tahu ya, sekarang sudah tahu kan. Sekarang sudah tahu. Nanti kalau jadi imam, dan kita bagi makmum kalau imamnya tasyahud awal sudah berdiri tegak, nggak tasyahud awal jangan disubhanallah terus, nanti duduk lama-lamanya. Kalau sudah terlanjur berdiri ya wis. Nah, Untuk makmum kemarin bagaimana? Untuk makmum kalau imamnya tasyahud awal, sebenarnya dia boleh nggak tasyahud awal, berdiri langsung, sengaja berdiri boleh. Tapi nanti kalau sudah sengaja tidak boleh kembali lagi. Kalau berdirinya nggak sengaja, seperti kemarin kan sudah kita terangkan sedikit. Jadi kalau makmum sholatnya sambil merem, mungkin rakaat kedua langsung berdiri saja, Allahu Akbar, pas melek ternyata depannya semua duduk, tasyahud awal. Kalau untuk makmum berdiri, kalau berdiri nggak sengaja wajib kembali. Wajib. Kalau nggak kembali justru batal. Ini kalau untuk makmum, ya. Makmum kalau nggak sengaja berdiri meninggalkan tasyahud awal, sedangkan imamnya tasyahud awal, wajib kembali. Kalau nggak kembali, sholatnya batal. Ya. Tapi kalau imamnya enggak, makmumnya bagaimana ini? Ikut atau enggak? Kalau imamnya langsung berdiri jebret, enggak tasyahud awal, kalau seandainya sebelumnya enggak duduk sama sekali langsung berdiri, maka kita wajib ikut berdiri, enggak boleh tasyahud sendiri. Ya. Imamnya langsung habis sujud langsung berdiri, langsung. Tidak ada duduk sebentar. Sujud langsung begini, maka makmum yang di belakang wajib ikut. Kalau dia nggak ikut, malah tahiyat sendiri batal sholat. Kalau dia subhanallah, namun ya imamnya kan sudah ada dengan berdiri, sudah berdiri. Kecuali kalau baru subhanallah, itu lagi ya berarti belum sampai berdiri ya. Tapi kalau sudah sampai berdiri tidak usah di subhanallah. Karena kalau di subhanallah, kalau imamnya sampai turun lagi, batal makmumnya enggak paham teriak. Ini dah kejadian mungkin di masa tertentu ini di masjid saya termasuk saya makmum. Habis itu imam itu tidak tasyahud awal, baru mau berdiri belum sempurna. Saya bilang subhanallah, tapi sudah berdiri. Saya akhirnya ngikuti berdiri entar. Habis itu makmum tersebut hanya 3 rakaat, rakaatnya takbir. Jadi dua permasalahan. Kan 2 rakaat harusnya kan tasyahud awal, baru sholat zuhur. Habis itu berdiri, belum sempurna saya bilang subhanallah dan makmum yang lainnya. Tapi imamnya tidak berdiri. Iya, berdiri terus. Akhirnya mungkin pertama yakin bahwa dia itu sudah melihat. Akhirnya 3 rakaat langsung tasyahud akhir. Karena saya tahu bahwa itu baru 3 rakaat sama rakaat. Dan imamnya apa itu salah, saya berdiri meneruskan rakaat. Mungkin noleh makmumnya berdiri lagi, akhirnya dia enggak sujud sahwi. Gimana? Ini yang ditanyakan makmumnya atau imamnya? Ya. Kalau makmumnya sudah benar berarti ini. Makmumnya benar. Jadi kalau imam ngeyel nggak tasyahud awal, makmum harus ikut. Cuma nanti ini kalau masalah tasyahud awalnya ya, masalah tasyahud awalnya kalau imam sudah di subhanallah kok tetap berdiri tegak, maka makmum harus ikut berdiri. Tidak boleh ngerjakan sendiri. Kalau ngerjakan sendiri malah sholatnya batal. Cuma nanti disunahkan untuk sujud sahwi. Disunahkan untuk sujud sahwi. Walaupun yang lupa imamnya. Sebenarnya kita ingat, yang lupa kan imamnya.
Itu pun kita disunahkan untuk sujud sahwi gara-gara lupanya imam. Nah, untuk masalah jumlah rokaatnya itu kan menurut keyakinan. Langkah awal menurut keyakinan. Kalau kita yakin baru 3, berarti bagi kita yang yakin 3 wajib nambah. Bagi imam yang sudah yakin 4 ya sudah. Tapi kalau imamnya setelah itu ragu ya wajib nambah, bukan sujud sahwi. Itu sujud sahwinya itu gara-gara untuk tasawuf awal ataupun untuk mengganti karena dia kurang rokaat. Kalau sujud sahwinya itu untuk mengganti rokaat nggak bisa, karena rokaat itu nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu hanya sunnah, ya sunnah abad atau nanti hal-hal yang hal-hal yang lainnya, nanti ada hal-hal yang disunahkan untuk sujud sahwi. Secara asli rukun-rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Rukun harus diganti dengan rukun, walaupun nanti disunahkan untuk sujud sahwi juga setelah penggantian rukun, begitu. Walaupun imam itu sudah salam, ingat betul harus nambah 1 rakaat. Ya, seperti kemarin dikisahkan saat baginda Nabi sholat zuhur 2 rakaat kemudian nambah lagi setelah salam balik lagi. Bukan, nggak usah, kita jangan gengsi ya. Kalau kita jadi imam, kalau memang betul-betul keyakinan kita kurang, ataupun dengan kabar orang lain yang itu dianggap adil, orang-orang yang mengabari kita dianggap adil, kita wajib menerima. Kita yakinnya 3, kita yakinnya 4, tapi jamaah mengatakan baru 3 ya. Kita wajib ikut, karena baginda Nabi aja kurang apa coba. Tapi melihat para sahabatnya mengatakan iya, baginda Nabi mengikuti apa yang dikatakan para sahabat. Ini yang realitas saya alami. Tapi kan kurang. Kalau saya malah lebih juga termasuk disunahkan sujud sahwi. Nah, itu saya belum paham. Anu Pak Ji tadi 5 rakaat. Enggak, kamu ingat kan? Enggak berani. Bagi kita tidak batal. Bagi kita tidak batal. Ya. Bagi yang tahu kalau itu sudah rakaat kelima nggak boleh ikut, nunggu. Oh, itu yang kita. Ya. Bagi makmum yang sudah yakin itu rakaat terakhir, sedangkan imam tidak yakin itu rakaat terakhir yang akhirnya nambah rakaat kelima bagi imam. Kalau itu bagi imam yakinnya masih 4, ya bagi imam nggak masalah, lanjut aja menurut keyakinan dia. Bagi makmum yang sudah yakin 4 nggak boleh ikut-ikutan, nggak boleh ikut. Yakin saya 4 tapi enggak 5 lebih Pak. Iya. Ini kita tetap bersekutu Pak. Iya. Setelah 5 rakaat, imam tersebut mengakui bahwa dia 5 rakaat harusnya 5 sujud sahwi. Sudah salah. mengakuinya sudah salam atau kalau sudah salam ya sudah. Cuman kalau dia ingatnya itu tengah-tengah posisi rokat yang kelima itu, nanti nggak boleh meneruskan, langsung sujud, langsung duduk ya, berdiri. Rokat keempat harusnya tasawuf akhir dia berdiri. Setelah berdiri, iya ini kelima ini. Bagaimana ini sudah kadung berdiri? Apakah diselesaikan 1 rakaat? Nggak boleh. Kalau diselesaikan 1 rakaat malah batal sholatnya. Langsung duduk, ya, langsung duduk. Kecuali kalau sudah assalamualaikum, oh iya ini rakaat kelima, ya sudah. Kalau sudah salam, ya sudah. Ya sujud sahwi apa enggak? Kalau jaraknya belum lama antara ingat dan salamnya, masih disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau jaraknya belum lama ingatnya itu. Tapi kalau setelah salam sudah wiridan, sudah oh iya tadi saya 5 rakaat, ya sudah. Yang tadi sudah. Yang ya langsung nambah, nggak usah ngulang, langsung meneruskan. Ini kalau jaraknya seperti kemarin sudah disampaikan berapa? Seukuran 2 rakaat dan belum berkata 6 kata kan. Tapi kalau udah ngobrol banyak kan, ya ulang lagi. Nah.
belum selesai bersama, tapi memangnya ada halangan misalnya jatuh, pingsan atau gimana makmum? Salah satu makmum menggantikan maju agak maju dikit aja. Kalau suasananya imamnya tidak bisa berdiri, tidak bisa ingat atau gimana cara lain-lainnya itu. Yeah. Kalau menyelamatkan orang yang terkena musibah, kalau waktu sholatnya masih longgar, ini dibatalkan yang sholat. Untuk menyelamatkan orang yang ini termasuk wajib, ya. Wajib mementingkan menyelamatkan orang daripada menyempurnakan sholat kita. Nah, ini termasuk nanti ada anjuran seperti itu. Jadi mementingkan keselamatan orang kalau sholat itu untuk diri kita sendiri, dan itu nanti tidak termasuk kategori dianggap dosa, ya. Walaupun sampai keluar waktu sholat misalnya, ya. Jadi ada orang tenggelam, sholat dulu apa menyelamatkan orang tenggelam? Menyelamatkan orang tenggelam, ya. Saya seperti tadi misalnya pingsan di tengah-tengah, kejang-kejang, naradang digotong malah bablas, ya sholatnya dibatal, menyelamatkan, nanti diulang lagi, gitu. Yang pertama tadi masalah tasahud pertama, tasahud awal termasuk sunnah abad. Kalau terlewat disunahkan untuk sujud sahwi setelah tahiyat akhir sebelum salam 2 kali sujud. Bacaannya bisa seperti sujud biasa, subhana rabbiyal a'la, bisa juga dengan subhana man la yanamu wala yasjudadi. Kemudian yang kedua termasuk sunnah abad, yaitu doa kunut. Doa kunut ini disunahkan ketika sholat subuh rakaat terakhir ketika i'tidal, dan sholat witir separuh akhir bulan Ramadan. Nah, ini menurut mazhab kita doa kunut termasuk sunnah, dan ada hadisnya. Memang dulu pernah dalam hadisnya Sayyidina Anas itu, baginda Nabi itu pernah sholat doa kunut selama sebulan utuh, yaitu kunut nazilah, ketika terjadi pembantaian para sahabat 70 hafid Al-Quran dibunuh di Bir Ma'unah yang ditipu itu oleh segolongan, ada orang pura-pura masuk Islam kemudian minta ustadz, kemudian dikirimlah 70 sahabat, kemudian sampai di Bir Ma'unah itu dibunuh, cuma tinggal 3 orang pun nanti akhirnya juga dibunuh juga, karena itu buat balas dendam, ada yang mau balas dendam ketika itu. Sehingga baginda Nabi ketika itu doa kunut selama sebulan, dan namanya kunut nazilah, kunut ketika ada musibah, ini namanya kunut nazilah, dan ini disunahkan juga, tapi khusus sholat fardu, ya. Kunut nazilah bahkan 5 waktu, bahkan Jumatan pun disunahkan untuk kunut nazilah ini selama 1 bulan. Kemudian setelah 1 bulan baginda Nabi meninggalkan doa kunut itu kecuali sholat subuh, dan dikerjakan oleh baginda Nabi sampai akhir hayat beliau. Ya, hadisnya seperti itu. Mungkin bagi orang yang mengatakan doa kunut tidak disunahkan, hanya 1 bulan saja kunut nazilah, itu memotong hadis itu. Memang setelah 1 bulan baginda Nabi meninggalkan, tapi ada terusan hadisnya, kecuali sholat subuh beliau kerjakan sampai akhir hayat beliau. Nah, dalam sholat subuh ya mungkin kecualinya dipotong hadisnya, sehingga
doa kunut enggak disunahkan, hanya kunut nazilah saja. Nggih. Kalau di Tenggoro itu ada tambahan khusus setelah Wassalamualaikum itu doa khusus untuk Ya. khas Tenggoro. Kalau diajari kan Jadi itu yang biasa di misalnya itu. iya. Mungkin saya fotokopi aja nanti minggu depan. Kalau enggak besok saya titipkan biar itu agak panjang soalnya. Kalau ditulis di talfid juga enggak sekali langsung hafal. Harus di iya. Termasuk doa kunutnya Sayyidina Umar kan, ada doa kunut Sayyidina Umar itu panjang. Ya, ada tambahannya nanti dalam doa kunut. Dalam doa kunutnya Sayyidina Umar. Oke. Ya, nanti kita tuliskan saja doanya karena agak panjang itu. Doa-doa ya. Termasuk yang dibaca Sayyidina Umar, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nusni 'alaikal khaira kullah nashkuruka wa la nakfur wa nahla wa natruk man yafjuruka Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid. Nah, ini kunutnya Sayyidina Umar ini panjang. Okay. Cuman yang mahsyur yang direwatkan oleh baginda Nabi ya apa yang biasa kita baca, kita talfid. Sudah ditalfid ya doa kunut? Fasoha, dalam fasoha? Belum. Nggih. Allahumma adina. Ya, hasbunallah liman amana, hasbunallah liman khadalana. Nah, nanti kita tuliskan aja. Soalnya kalau nggak besok ya minggu depan nanti kita tambahan-tambahan. Tapi sebenarnya ditengok dulu makmumnya siap nggak untuk diperpanjang. Jangan kita jangan mementingkan untuk diri kita sendiri. Karena jangan sampai kita menjalankan agama menjadikan problem. Ini termasuk siapa yang sare itu, Gus Bah itu yang. Ya, kalau agama itu sampai problem itu, ya memang pernah Sayyidina Mu'ad itu ditegur karena baca rakaat panjang itu, baca suratnya panjang. Ya. Nah, termasuk imam itu ada dua, makmum nanti ada dua jenis. Ada namanya imam mahsurin, ada imam ghairu mahsurin. Kalau makmum mahsurin, bukan imam, makmum itu ada dua jenis. Ada nanti dalam bab jamaah ada makmum mahsurin sama makmum ghairu mahsurin. Kalau makmum mahsurin itu makmum yang siap untuk dipanjangkan, terserah kita. Ya, termasuk di pondok ini namanya makmum mahsurin. Nah, mau panjang mau harus mau. Tapi kalau di masyarakat yang di situ makmumnya enggak istiqomah, makmumnya ini namanya ghairu mahsurin. Apalagi masjid terminal, nah ini namanya ghairu mahsurin. Makmum mahsur sama makmum ghairu mahsur. Di tempat saya itu makro langsing namanya. Salah langsing. Ya, itu maksudnya orang zaman sekarang sudah mau sholat ke masjid, ini kan sudah untung. Soalnya kalau di Temboro ini kan orang-orang yang sudah siap untuk dipanjangkan kan, memang datang ke sini mencari agama kan, sehingga pakai surat-surat panjang ya sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau di daerah-daerah lain yang di situ nanti harus ditengok dulu kondisi makmumnya. Jangan sampai, intinya jangan sampai agama itu jadi problem, menyebabkan masalah awalan.
Agama itu untuk menyelesaikan masalah, malah membuat masalah, sehingga orang ibadah nggak nyaman kan. Ya harus dimusyawarahkan. Suwe. Kalau mau lama-lama ya sholat dewi. Maksudnya dalam sholat sunnah. Kalau sholat fardu itu kaitannya dengan jamaah, maka harus disesuaikan dengan jamaah. Kalau kita mau jos-josan ya dalam sholat sunnah, sholat lama-lama semalam suntuk panjang ya enggak masalah. Tapi jangan membawa orang jadi masalah. Kadang orang mau ya bagus, mungkin pikirannya dia bagus, tapi harus ditengok dulu menimbulkan masalah apa enggak setelahnya. Doa kunut nih, hadisnya itu di sini semua ada hadisnya mengenai doa kunut. Sunatnya panjang-panjang. Untuk bacaan surat-surat salat subuh. nanti ada ketentuan secara umum, nanti dalam jamaah kita bahas mengenai surat-surat. Ya sunnahnya kemarin sudah kita sebutkan kan, surat sempurna lebih utama daripada potongan ayat walaupun panjang, kecuali ada maksud mau mengatamkan, mau meneruskan setelahnya, maka nggak masalah, bahkan bisa lebih afdol. Seperti sholat taraweh pakai juz-juzan itu kan ada besoknya akan mau meneruskan, nah itu nggak masalah. Seperti di Temboro kalau sholat subuh panjang, tapi itu nanti ada kataman itu. Dalam sholat di Al-Huda sendiri ada sholat isya, sholat subuh itu panjang-panjang, tapi itu bukan sekedar potong-potong gitu, tapi berlanjut, bahkan ada katamannya. Nah kalau seperti ini tidak masalah, tidak mengurangi keafdolan ya. Nah secara umum surat sempurna lebih utama daripada potongan, kecuali potongan itu ada niat mau meneruskan sampai berlanjut terus sampai katam. Nah itu maka nanti yang potongan itu lebih utama jadinya. Nah nanti ketentuan-ketentuan surat, karena untuk hari Jumat, isya-nya Jumat apa yang dibaca, subuhnya Jumat apa yang dibaca, itu ada ketentuan-ketentuan. Kalau dalam perjalanan subuh itu kulhu, rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua kulhu. Ini sholat subuh. Karena dulu jamaah saya sempat berantem gara-gara sholat subuh di Jogja. Ikut Cikampek, jur Cikampek, naik kereta dari Cikampek Jember itu berdiri. Waktu itu, waktu masih suk-sukan jur Cikampek. Sampai Jogja berhenti sholat subuh, waktu sudah mepet surat rakaat pertama amma yatasaalun. Akhirnya saya bikin jamaah sendiri. Musolanya kan kecil di terminal, di stasiun itu. Akhirnya saya bikin jamaah sendiri di pinggiran itu, panjang, dan banyak yang ikut saya. Karena rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulu. Dan sunnahnya seperti itu. Saya sudah selesai, yang di dalam belum selesai. Tapi yang di dalam habis itu marah-marah. Ya, saya dicari karena itu seorang kiai juga ketika itu. Tapi saya nggak mau kalah juga. Akhirnya berantem, berantem engkel-engkelan. Iya. Iya. Seandainya kita kunut itu bisa, maunya yang lain pula yang lain Maksudnya gimana? Allahumma ini gimana deh? Selain itu maksudnya. Oh, jadi minimal doa kunut lafadznya itu yang penting di situ mengandung memuji kepada Allah dan meminta. Ada pujian, ada meminta. Allahummarham ya arhamar rahimin. Ini sudah mendapat kesunahan kunut, minimal kunut. Jadi dalam kunut minimal untuk mendapatkan kesunahannya di situ ada memuji, ada meminta. Allahummarham, ya Allah kasih inilah, ini meminta. Ya arhamar rahimin, hebat yang maha kasih sayang, ini memuji. Ini bisa. Allahummaghfir ya ghafur. Nah, Allah, ya ini termasuk minimal kunut. Minimal kunut, yang penting di situ ada memuji, ada meminta. Ya.
Kalau secara sempurna yang mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi tadi. Sebenarnya longgar ya, tidak harus Allahumma hdini, minimal tadi seperti tadi. Yang penting ada memuji, ada meminta. Tapi nanti jangan sampai jatuh di doa-doa yang di situ tidak ada riwayat loh. Ngarang-ngarang sendiri nggak boleh nanti. Karena itu statusnya dalam sholat. Dalam sholat nanti diantara yang membatalkan kan bicara selain Al-Quran. Sehingga kalau mau doa-doa harus doa-doa yang di situ mahsur, ada riwayat dari baginda Nabi. Ayat Al-Quran ya bisa. Nggak sembarangan. Iya. Nah, tidur tidak boleh. Nggak boleh. Kemarin waktu hari Jumat itu saya kan sholat Jumatan di Bandung sama Pak Mustafa. Nah itu waktu Jumat itu ada makmum, ayo luruskan, tunggu dulu, belum lurus. Pelurusan jamak, pelurusan shaf. Tapi yang bilang itu makmumnya bukan imam. Secara asli itu bagiannya imam. Cuman kalau imamnya menengah ya. Aslinya itu tugasnya imam. Cuman kalau imamnya nggak mengingatkan ya makmum yang lainnya kan termasuk ini apa memerintah kebaikan. Kalau secara umum ya nggak masalah. Lurusnya shop ini kan termasuk menyebabkan orang-orang kafir takut kepada umat Islam, diantaranya dengan melihat barisan shop yang lurus itu. Shop yang lurus. Oke. Doa kunut ya ini apa? Lah untuk doa kunut ini berbeda dengan tasahud awal tadi. Doa kunut kalau dalam jamaah antara makmum dan imam ini makmum boleh tasahud sendiri. Kalau imam enggak tasahud, boleh juga enggak tasahud, enggak doa kunut walaupun imam doa kunut. Nah, jadi masalah kunut ini bagi makmum longgar. Seandainya imamnya sujud langsung jebret, makmumnya boleh doa kunut sendiri. Cuma nanti nggak boleh lama-lama. Jangan sampai tertinggal 2 rukun. Ya, sehingga nanti sebelum imam bangun dari sujud kedua kita sudah sujud. Jangan sampai tertinggal 2 rukun panjang. Jangan sampai imam bangun dari sujud kedua kita belum turun, sehingga doa kunutnya yang pendek aja, itu yang simple aja. Itu juga sebaliknya, kalau imam kunut kita boleh nggak kunut, cuman nggak kunutnya bukan terus sujud, diem aja gitu loh maksudnya. Ya kalau ngamini ya berarti ikut kunut itu. Ini maksudnya menang. Ya, jadi kalau masalah tasawuf awal kan tadi beda. Kalau imam tasawuf awal kita wajib, kalau imam meninggalkan kita wajib ikut meninggalkan, kecuali kalau duduk terlebih dahulu. Kalau imam tasawuf awal kita boleh enggak boleh enggak, ini kalau tasawuf awal. Tapi kalau doa kunut, imam enggak doa kunut kita boleh kunut sendiri, imam doa kunut kita boleh enggak, meneng ya. Nah, cuma yang nggak dapat pahala sunnah. Ini sunnah abad. Sekarang sunnah hayat. Bisa kering. Halaman 131. Ini sunnah hayat. Sunnah hayat mananya apa? Kalau tertinggal tidak disunahkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Kalau tertinggal ya wis, tidak mendapatkan kesunahan berarti. Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku dan ketika bangun darinya. Hukum mengangkat tangan sunnah. Sunnah apa? Hayat.
Kalau nggak mengangkat tangan sujud sahwi apa tidak? Nggak usah. Takbiratul ihramnya wajib, mengangkat tangannya sunnah. Kemudian yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi agak ke kiri karena di sini hati, supaya hati kita lebih anteng. Termasuk sunnah. Ada pengaruhnya itu. Ya. Tapi jangan terlalu yang pas di hati. Kalau tengah boleh. Tidak mendapatkan kesunahan. Ya sah. Sah. Aku bilang ini. Peletakannya kalau mazhab kita di bawah dada, di atas pusat. Tahta sadri wa fawqa surah dalam hadisnya itu. Memang banyak hadis mengenai peletakan ini, ada yang di dada ini ya Muhammad Khalili paling. Cuman kalau mazhab kita tahta sadri wa fawqa surah, di bawah dada, di atas pusat. Menurut mazhab kita hadis yang paling sahih ini dia. Ya. Kalau yang kadang sampai bawah Itu juga hadisnya, ada hadisnya juga. Cuman menurut mazhab kita pokoknya yang paling utama, ya. Memang ada di dada sini juga ada di bawah. Cuman kalau yang paling abdol menurut mazhab kita, Iya. Penanan itu. longgar. Oke. Muter wis pala kangelan bingung mangke walana biasa mawon. Itu memang sebenarnya untuk untuk menjalankan sunnah kanan terlebih dahulu itu loh. Nah, kanan terlebih dahulu. Cuma nanti ujung-ujungnya kan kiri juga. Itu nggak bisa itu. Aslinya kanan dulu. Memang ini itu muter-muter itu sebenarnya untuk kanan terlebih dahulu itu. Cuman prakteknya kan tetap aja jatuhnya itu nanti kiri juga. Yes. Enggak termasuk. Ya termasuk. Nanti ada gerakan-gerakan yang menambah. Nih. Kemudian membaca doa tawajuh, doa iftitah. Doa tawajuh ini doa iftitah ini. Doa tawajuh nomor 3 itu. Doa iftitah ini termasuk kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila. Doa iftitah ini disunahkan selagi kita belum menginjak membaca Fatihah. Kalau sudah menginjak membaca Fatihah nggak boleh kembali. Kalau kembali batal nanti. Karena doa iftitah sunnah, sedangkan Fatihah hukumnya wajib. Kalau sudah ke wajib nggak boleh kembali ke sunnah. Kalau sudah Bismillah, nggak boleh kabiro, alhamdulillah nggak boleh sudah. Iya, batal. Kalau kita sudah tahu, sekarang sudah tahu, nggak boleh kembali. Berarti yang sudah dilalui kemarin itu sudah ada. Belum tahu. Ya. Jadi doa kunut, doa iftitah itu disunahkan tatkala belum menginjak kepada Fatihah. Kalau sudah menginjak Fatihah tidak boleh kembali. Kalau kembali menyebabkan sholat batal. Karena doa iftitah sunnah, sedangkan Bismillah wajib. Enggak benar. Dan doa iftitah ini termasuk sunnah hayat. Diganti dengan sujud sahwi apa tidak? Tidak. Kalau diganti malah batal. Kalau diganti malah batal ini. Pada waktu kita jadi makmum, sama-sama kita antara makmum sama imam, dan imam sudah menginjak Fatihah, kalau kita perlu menghentikan. Enggak, kita selesaikan doa iftitahnya. Selesaikan doa iftitahnya. Setelah itu mendengarkan Fatihahnya imam.
Kemudian setelah imam waladhdallin amin baru kita baca Al-Fatihah. Ini kalau kita tidak khawatir akan tertinggal rukuknya imam. Tapi kalau kita khawatir akan tertinggal rukuknya imam, maka mengiringi. Kalau bareng makruh, mendahului bisa membatalkan sholat. Mendahului rukun itu kalau sampai 2 kali nanti bisa membatalkan sholat. Kalau bareng imam bis kita bis makruh. Ya ini bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini. Tapi kalau secara asli sunnahnya kalau seandainya kita nggak khawatir akan tertinggal rukuknya imam, kita baca Fatihahnya setelah imam selesai baca Fatihah baru kita baca Fatihah. Kalau mau masbuk terus tahu suratnya panjang sampai nasalun, terus kita datang baca iftitah terus Fatihah bisa berjalan. Iya. Jadi kalau kita masbuk sekiranya tidak cukup untuk Fatihah, jangan baca sunnah-sunnah, langsung ke Al-Fatihah. Karena nanti kalau ke sunnah-sunnah, Fatihah kita wajib dibaca juga seukuran sunnah yang kita baca. Nah, jadi kalau kita datang baru bismillahirrahmanirrahim, imam wis rukuk, langsung rukuk saja. Fatihahnya nggak usah disempurnakan. Kalau disempurnakan sampai tertinggal 2 rukun, nanti sholat kita justru bisa jadi batal. Jadi inilah maknanya al-imam domin. Jadi kita ditanggung, Fatihahnya ditanggung oleh imam. Ustaz, kalau istighfar itu pakai kalau matahari ini gimana? Bukan takbir. Allahumma. Oh iya, boleh saja. Iya. Kemudian yang keempat, membaca ta'awudz sebelum Fatihah. Sebelum bismillahirrahmanirrahim disunahkan baca ta'awudz tapi pelan. Bagi imam, baik bagi imam atau makmum pelan. Jadi setelah doa iftitah, a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Nah begitu, ta'awudz dulu tapi dengan sirri, kemudian baru bismillah, termasuk sunnah. Kemudian yang kelima, mengeraskan bacaan di tempatnya dan memelankan bacaan di tempatnya. Termasuk yang keras, sholat Jumat, sholat maghrib, isya, subuh 2 rakaat yang awal, ini termasuk sunnah keras. Sehingga kalau maghrib pelan bagaimana? Nggak ada suaranya, ya sah aja tapi tidak mendapatkan kesunahan. Duhur kok buanter, Al-Fatihah buanter, sholat sah napa mboten? Sah aja tapi tidak mendapatkan kesunahan. Sholat hari raya keras sunahnya. Gerhana, untuk gerhana bulan keras, gerhana matahari pelan. Ya. Yo minimal telinga sendiri mendengar itu tadi. Sama, gerhana matahari sunahnya pelan, sirri. Bulan. Kalau bulan keras. Jadi ya kalau Allahu Akbarnya kenceng. Cuman bacaan Fatihah sama suratnya itu kalau untuk gerhana matahari sirri. Nggih, gerhana matahari sirri. Nggih. Dikirnya apa sholatnya? Oh, kalau dikir itu nggak harus duhur atau asar. Memang secara umum dikir itu dalam setelah sholat itu sirri malahan, kecuali imam yang untuk memberikan iklan kepada jamaah. Tapi seandainya jahar juga ada dalilnya juga. Ya. Jadi masalah wiritan jahar atau siri juga ada dalilnya, jahri juga ada dalilnya. Kalau wiridnya imam dengan makmum nggak sama, kan ada makmum dia punya Wiritan sendiri. Iya.
ya itu lain-lainnya, itu nggak masuk kaitan dengan sholat kan. Wiridan tidak ada masalah. Cuman kan ada wiridan yang dianjurkan, disunahkan ketika setelah sholat itu ada bacaannya yang seperti kita baca itu, ada riwayatnya seperti itu. Jadi istighfar, la ilaha illallah, terus Allahumma antas salam, kemudian tasbih, itu memang ada riwayatnya itu. Termasuk ayat kursi setelah sholat itu memang ada riwayatnya. Tapi kalau ada sholat wajib, imam itu nggak pakai istighfar, dia salam itu langsung khususan awalnya buat orang siapa. Ya, berarti tidak mendapatkan doa wiridan setelah sholat. Nah, punya, ya nggak masalah. Ini katanya sholat sunnah malam itu ada yang jamaah, ada yang tidak. Kalau sendiri, awalnya ada jamaah, sholat malam itu sholat. Nah, kemudian ini imam dijaharkan. Nah, kemudian ada yang setelah mikir itu dia nggak ikut kan nggak gitu. Nah, ini imam dijaharkan boleh nggak atau gimana? Masih jamaah atau sholat sendiri? Sholat ya, awalnya sholatnya jamaah, sholat tasbih, sholat tahajud, sholat sebagainya. Nah, ketika mikir itu ya imam nggak tahu yang belakang sudah nggak ada. Nah, kemudian imam untuk dijaharkan atau gimana? Boleh nggak kalau dijaharkan? Boleh saja. Kalau masalah boleh apa enggaknya boleh. Cuman kalau keras itu untuk imam. Kalau makmum atau orang sholat sendiri sunahnya siri pelan. Insyaallah ya, nanti kita lanjutkan minggu depan. Insyaallah mengenai sunah-sunah banyak, mungkin ada sampai puluhan mengenai sunah-sunah sholat. Supaya kita tahu sebenarnya secara kalau mau sholat sempurna itu kayak apa modelnya itu. Ini kalau dipraktek sunah-sunahnya, kalau dipraktekkan semua itu mungkin 10 menit nggak selesai itu sholat itu. Ya, insyaallah nanti semoga saja Allah beri mudah kita untuk mengamalkan dan menyempurnakan lagi ibadah-ibadah kita sampai betul-betul yang dikehendaki, menjadikan asbab hidayah bagi kita semua. Ala hadinah wa kulinatin syariah al-fatihah.